Oke, hari ini kita bakal bahas satu pertanyaan yang kayaknya ya dalam banget dan nyentuh kita semua sebagai manusia. Pertanyaannya adalah, spiritualitas tuh benar-benar bisa ngebawa kita ke pemenuhan diri nggak sih? Nah, ini kan sebuah perjalanan yang udah banyak banget orang lalui, jadi yuk kita coba bedah bareng-bareng. Tapi, sebelum kita lanjut lebih jauh, coba deh kita berhenti sebentar di sini. Coba tanyain ke diri sendiri, sebetulnya apa sih artinya terpenuhi buat kamu? Apakah itu soal rasa bahagia yang meluap-luap? Atau mungkin ketenangan batin? Atau punya tujuan hidup yang jelas? Pertanyaan ini nih yang jadi inti dari semua pembahasan kita kali ini. Pertama-tama, kita mesti sadar dulu kalau pencarian ini tuh bukan hal baru. Ini tuh, ya, sebuah perjalanan universal. Dorongan alami yang ada di dalam diri kita semua sebagai manusia buat nyari makna dan tujuan hidup. Mau itu para pemikir zaman dulu atau kita yang hidup di era modern, dimanapun kita berada, orang tuh selalu merasa kalau hidup ini lebih dari sekedar ngumpulin duit atau jabatan. Selalu ada kerinduan di dalam hati buat nyari sesuatu yang lebih dalam. Nah, sering banget di titik inilah spiritualitas mulai masuk. Sekarang, yuk kita lihat gimana spiritualitas secara spesifik bisa ngejawab pencarian ini. Spiritualitas itu seringnya ngasih kita semacam kerangka kerja atau struktur buat bantu kita memaknai hidup dan nemuin posisi kita di alam semesta yang luas banget ini. Oke, penting nih buat kita punya pemahaman yang sama. Jadi, seperti yang dijelasin di sini ya, spiritualitas itu konsep yang luas banget. Nggak harus selalu terikat sama agama tertentu loh. Ini lebih ke perjalanan pribadi kamu, perjalanan buat nyari makna, ngerasain koneksi dengan sesuatu yang lebih besar, dan secara sadar ngembangin dunia batin kamu sendiri. Nah, begini cara kerjanya. Spiritualitas itu ngasih kita tujuan yang lebih dari sekedar rutinitas harian. Dia bisa jadi semacam kompas moral, menghubungkan kita sama orang-orang yang sevisi, dan yang paling penting, ngasih kita perspektif yang lebih luas waktu kita lagi kena masalah. Ini semua jadi fondasi buat hidup yang lebih bermakna. Oke, tadi kita udah paham kenapanya. Sekarang kita masuk ke gimananya. Selanjutnya, kita bakal bahas beberapa praktik nyata dalam spiritualitas yang bisa bantu kita ngerasain pemenuhan diri. Jalan utama yang pertama itu adalah soal melihat ke dalam diri. Ya, di tengah dunia yang kadang-kadang riuh banget ini, tujuannya adalah nemuin ketenangan dan stabilitas dari dalam diri kita sendiri. Praktik-praktik yang meditasi, mindfulness, berdoa, atau bahkan sesimpel jalan-jalan santai di alam, ini tuh bukan cuma buat relaksasi aja loh. Banyak riset nunjukin kalau aktivitas kayak gini tuh beneran bisa ngurangin stres dan cemas. Dan kalau dilakuin rutin, ini bisa bantu kita bangun fondasi emosional yang jauh lebih kuat. Jalan kunci yang kedua adalah soal pengembangan diri. Spiritualitas itu sering banget ngedorong kita buat terus belajar, terus berevolusi, dan jadi versi diri kita yang lebih baik lagi. Lewat hal-hal kayak refleksi diri, kita jadi mulai kenal sama diri kita di level yang lebih dalam. Kita jadi nanya lagi, sebenarnya apa sih yang penting buat gue? Kita juga belajar buat lebih welas asih, lebih gampang bersyukur, dan yang paling penting, belajar nerima diri kita apa adanya, termasuk sama semua kekurangan kita. Ini jalan menuju diri kita yang sejati. Nah, sekarang coba deh kita lihat tabel ini. Ini menarik banget, karena ini tuh rangkuman dari banyak riset. Kelihatan jelas banget kan hubungannya? Dari mulai kesehatan mental yang lebih oke, jadi nggak gampang cemas atau depresi, sampai lebih kuat ngadepin stres. Bahkan ya, kesehatan fisik juga kena dampak baiknya loh. Belum lagi dukungan dari komunitas yang bikin kita nggak ngerasa sendirian. Jadi, datanya nunjukin kalau dampaknya bener-bener positif dan luas banget. Eits, tapi ada satu hal penting banget yang harus kita pahami. Spiritualitas itu bukan obat mujarab yang formulanya sama buat semua orang. Perjalanan ini tuh sifatnya sangat-sangat personal. Nah, ini dia intinya. Kutipan ini nangkep semuanya dengan sempurna. Efektif atau enggaknya sebuah jalan spiritual itu bukan soal seberapa patuh kita sama aturan, tapi soal apakah jalan itu benar-benar klik dan terasa pas dengan diri kita yang paling dalam. Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada jalan otentik yang didorong sama rasa penasaran dari dalam diri dan cocok banget sama nilai-nilai kamu. Nah, di sisi lain, ada jalan yang membatasi, yang biasanya datang dari tekanan luar, penuh aturan kaku, dan malah bisa bikin kita konflik batin. Jadi, gimana cara kamu ngejalaninnya itu sama pentingnya dengan perjalanan itu sendiri? Oke, jadi dari semua yang udah kita bahas, apa nih kesimpulan utamanya? Apa yang bisa kita tarik sebagai benang merah tentang jalan menuju pemenuhan diri? Inilah intinya. Spiritualitas itu bukan jaminan,
tapi lebih kayak kotak perkakas yang isinya macam-macam. Dia bisa jadi alat yang luar biasa kuat, tapi kuncinya ada di tangan kamu, yaitu nemuin dan ngikutin jalan yang benar-benar nyambung sama siapa diri kamu, nilai-nilai kamu, dan kebutuhan kamu. Nah, keselarasan personal inilah letak keajaibannya. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Ini bukan soal apa yang berhasil buat orang lain ya, tapi ini soal Anda. Jalan apa, praktik apa, atau mungkin keyakinan apa yang benar-benar bantu Anda buat terhubung sama diri Anda yang paling sejati? Jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri. Terima kasih sudah menjelajahi topik ini bersama saya.